إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, sedikit dan fana, sebentar begitu saja lalu berlalu, lalu hilang. Jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Inna a'mara ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Sesungguhnya umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali di antara mereka yang lebih dari 70 tahun. Dan ini adalah usia yang sebentar dan sedikit jika dibandingkan dengan waktu atau usia nanti yang akan kita hadapi di akhirat kelak, yang mana Allah Ta'ala berfirman fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah, di hari yang satu harinya setara dengan 50.000 tahun. Maka usia yang dimiliki oleh seseorang ketika di dunia, jika dibandingkan kehidupan yang akan kita jalani di hadapan kita kelak, itu tidak sebanding, itu hanya sementara. Maka bandingnya antara 70 dengan 50.000 tahun, apalah artinya? Namun manusia lupa bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Terkadang hartanya yang banyak, terkadang kekayaan yang dia miliki menjadikan dia lalai dan lupa tentang hakikat kehidupan dunia yang hanya sebentar. Allah Ta'ala berkata, Alladzi jama'a ma'lahu wa'addadah yahsabu anna ma'lahu ahladah. Kalla, orang yang menghitung-hitung hartanya, orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya, dia menyangka hartanya tersebut akan menjadikan dia kekal, maka sekali-kali tidak. Sebagian orang menyangka jika dia memiliki harta yang banyak, rumah yang mewah, perusahaan yang tersebar di mana-mana, itu akan menambahkan umurnya. Sesungguhnya itu sama sekali tidak. Jangan pun satu detik dia tidak akan ditambah. Maka jika ajalnya telah datang, dia akan pergi dan akan lanjut ke fase kehidupan yang berikutnya. Demikian juga seseorang terkadang lalai ketika Allah berikan untuknya kesehatan jasadnya, badannya segar, badannya bugar, sehingga dia menyangka umurnya akan panjang. Maka sesungguhnya umur yang telah Allah berikan untuknya itu telah ditentukan. Maka kesehatannya pasti akan hilang, kesehatannya akan berlalu darinya. Lalu ketika ajal tiba, dia pun akan diambil oleh Allah Ta'ala. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, banyak sekali di dalam ayat-ayatnya untuk mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia ini sementara, sehingga manusia tidak lalai. Di antaranya Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa innad daral akhirati lahiyal hayawan. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya. Andai mereka mengetahui. Allah menamakan kehidupan dunia dengan permainan, laib. Maka kita tahu bahwasanya permainan itu tidaklah lama, hanya sebentar. Mungkin seseorang sedang asik dengan permainannya, tiba-tiba Allah ambil, sehingga dia pun lanjut dan melanjutkan kehidupan yang selanjutnya atau fase berikutnya, yaitu fase keseriusan, yaitu di alam barzah. Dan Allah Ta'ala juga mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini seperti hujan yang Allah turunkan ke atas bumi, yang lalu bercampur dengan tanaman-tanaman di bumi. Wadrib lahum mathalal hayati dunya kama'in anzalnahu
kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tadruhur riyah. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan, tentang hakikat kehidupan dunia ini, ibarat seperti air yang turun dari langit bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan bumi, lalu tumbuhan-tumbuhan tersebut hidup, berubah menjadi hijau, dan fa'asbaha hasiman, lalu dia berubah menjadi kering dan mudah tertiup oleh angin. Demikianlah kehidupan dunia. Di sini Allah Ta'ala menggunakan kata fa'asbaha, yang artinya lalu dan berlalu begitu cepat. Dari tadi tumbuhan yang kering, mati, ketika kena air hujan, dia lalu tumbuh dengan daun-daun yang hijau. Setelah itu, tidak lama kemudian, tumbuhan-tumbuhan tersebut menjadi kering dan mudah tertiup oleh angin. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafahurun wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama." Dunia itu hanyalah permainan, hanyalah senda gurau, hanyalah perhiasan, hanyalah bangga-banggaan, hanyalah banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan aset. Sesungguhnya yang dibangga-banggakan itu hanyalah ibarat seperti air yang turun ke bumi, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau, setelah hijau kemudian menjadi kering, kemudian menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Demikianlah kehidupan dunia. Ini semua mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Maka janganlah kita terberdaya dengan kesehatan, dengan harta yang kita miliki. Toh sesungguhnya itu tidaklah menambah umur kita, tidaklah menunda ajal kita, meski hanya satu detik pun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita tahu dan sadar serta paham tentang hakikat dunia yang hanya sebentar ini, maka mestinya kita bisa menyikapinya dengan sikap yang benar. Oleh karenanya, kalau kita ternyata memiliki kesulitan hidup, memiliki ekonomi yang sempit dan rendah, maka bersabarlah karena dunia hanyalah sementara. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di saat perang Khandaq, beliau melihat para sahabatnya harus menggali parit, menggali Khandaq yang lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter dan panjangnya berkilo-kilo. Di saat itu sedang musim paceklik, sedang musim dingin, namun para sahabat meski kondisi seperti itu mereka tetap semangat melanjutkan untuk menggali parit, meski mereka harus menahan rasa lapar, meski mereka harus tubuhnya penuh dengan debu, meski mereka harus makan makanan yang tengik, meski perut-perut mereka harus diikat dengan batu-batu agar menahan rasa laparnya. Maka Rasulullah SAW ketika melihat kondisi mereka seperti ini, Rasul berkata untuk tujuannya mengingatkan kepada mereka kondisi yang sedang mereka alami ini, nasib yang sedang menimpa mereka itu hanyalah sebentar. Sebagaimana hakikatnya di dunia, dunia hanyalah sebentar. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la aisa illal aisul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, maka rahmatilah orang-orang muhajirin dan ansar. Demikian juga jika seorang melihat orang lain memiliki kemewahan, memiliki kelapangan rezeki, maka seseorang hendaknya berkata kepada dirinya, Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan yang akhirat. Mungkin kita tidak memiliki kelapangan rezeki seperti mereka, mungkin kita tidak memiliki rezeki yang melimpah seperti mereka. Bisa jadi jika Allah telah berikan kepada kita rizki yang banyak seperti mereka, mungkin nanti di akhirat kita tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Mungkin kita tidak bisa lulus dari ujian yang Allah siapkan di hari kiamat kelak. Maka sikap yang benar adalah kita
ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian, jika orang sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, maka janganlah ia berlebihan dengan dunia, sehingga jika ia berlebihan dengan dunia, maka orientasinya berubah kepada dunia dan dia lalai dari akhirat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyikapi dunia. Pernah suatu hari Abdullah bin Aswad berkata, nama Rasulullah ala hasirin. Rasulullah SAW sedang tidur di atas tikar. Tikar yang sederhana, yang terbuat dari daun-daun kurma. Faqama fa'athara al-hasiru ala janbihi. Maka Rasul bangun, terjaga dari tidurnya, dan tikar tersebut membekas di perut beliau, membekas di lambung beliau. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak tega. Beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, lau ittakhadna laka wita'an." Ya Rasul, maukah jenengan kami buatkan sebuah kasur yang engkau tidur di atasnya? Maka jawaban Rasulullah SAW, "Mali walid dunya, inna mathali wa mathalad dunya karakibin istasala tahta sajarati faraha thumma raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia? Maka sesungguhnya perumpamanku dengan dunia seperti seorang pengembara yang sedang bersafar, lalu beristirahat, lalu dia sampai di bawah pohon, istirahat di sana, lalu meninggalkannya. Maka Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada kita bahwa kondisi kita di dunia ini seperti seorang pengembara yang sedang istirahat di bawah pohon. Kita tidak akan kekal di sana, kita tidak akan berlama-lama di sana, karena toh di dunia kita hanya lewat dan kampung akhirat adalah tujuan kita. Maka seseorang yang paham, seorang yang memahami bahwasanya dunia adalah sementara, tidak menjadikan dunia sebagai tempat tujuannya, karena di depan kehidupan kita masih ada alam barzah, di depan kita masih ada padang mahsyar, masih ada hisab, masih ada mizan, masih ada persidangan dengan Allah Ta'ala, lalu pada penghujungnya surga atau neraka. Maka seseorang jangan berlebihan dengan dunia. Dia akan lupa. Ketika seseorang berlebihan dengan dunia, dia akan lupa, dia akan lalai, sehingga jadilah kehidupan dunia atau orientasi kehidupannya adalah dunia, dunia dan dunia. Kemudian ketika kita tahu dunia hanya sebentar, maka tidak perlu merusak kehidupan yang sebentar ini dengan pertikaian, dengan pertengkaran, sampai hasad dan sikut menyikut. Maka ingatlah firman dari Allah Ta'ala, wa innas sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil. Sesungguhnya kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah dengan hati yang lapang. Maka hidup di dunia ini yang sementara tidak perlu kita perpanjang masalah dengan pertikaian, dengan pertengkaran. Maka maafkanlah, sehingga ketika kita bisa memaafkan orang lain, kita akan hidup dengan tenang, hidup dengan tentram, sehingga menjadikan diri kita mampu untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita telah memahami bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, maka mestinya kita manfaatkan kehidupan, kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti pulang ke hadapan Allah Ta'ala membawa bekal yang sangat banyak. Rasulullah SAW mengingatkan, ikhtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rasulullah SAW menyebutkan, hayataka qabla mautik, mumpung kita masih hidup, mumpung nyawa masih di kandung badan, maka hendaknya kita perbanyak amal ibadah, maka tumpuklah pundi-pundi pahala sebelum nanti datang kematian, maka kita berhenti tidak lagi bisa beribadah. Ghinaka qabla fakrik, kekayaanmu, kelapangan rizkimu, yang mana seseorang ketika rizkinya lapang, ini kesempatan untuk kita bisa beribadah. Gunakanlah untuk bersedekah, manfaatkanlah untuk umrah, manfaatkanlah untuk haji, sebelum datang kesulitan, sebelum kesempitan ekonomi menyapa kita, sehingga kita pun sulit untuk beramal. Sababaka qabla gharamik, mumpung masih muda, mumpung badan masih kuat, mumpung umur masih panjang, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk beribadah sebelum datang masa tua, sehingga badan kita tidak lagi mampu untuk beribadah dengan baik. Faraghaka qabla sughlik,
mumpung masih memiliki waktu luang, maka gunakanlah waktu luang tersebut untuk beribadah, untuk membaca, untuk menuntut ilmu, untuk hadir di kajian-kajian sebelum datang di waktu-waktu yang engkau sibuk di dalamnya sehingga engkau tidak bisa beribadah dengan baik. Sihataka qabla maradik, mumpung masih sehat kita bisa beribadah dengan nyaman sebelum nanti datang sakit sehingga kita sulit untuk beribadah. Bahkan seseorang harus beribadah dengan terlentang atau dalam kondisi yang sulit. Ketahuilah, semua orang akan mengetahui dan sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam ayatnya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innaka anta mundhiru may yakhsaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka menyaksikan hari kiamat, mereka sadar sesungguhnya kehidupan dunia tidak lebih sebagaimana illa 'ashiyatan aw duhaha, tidak lebih seperti di waktu pagi hari atau di petang hari, hanya sebentar. Maka mereka menyangka hidup dunia ini hanya sebentar jika dibandingkan dengan waktu di akhirat. Juga Allah Ta'ala mengingatkan, Allah bertanya kepada penduduk neraka, qala kam labistum adada sinin, berapa lamakah engkau hidup di dunia dahulu? Maka penduduk neraka menjawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka menjawab, kami hidup di dunia hanya satu hari atau setengah hari. Maka mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin orang-orang yang telah dimasukkan neraka tadi ketika ditanya berapa lama, mestinya cukup lama, 60, 70, bahkan mungkin di antara mereka ada yang 100. Kenapa ketika ditanya Allah mereka hanya menjawab satu hari atau setengah hari? Maka mereka sadar ketika mereka melihat kehidupan akhirat, ternyata dunia itu tidak lebih dari sehari atau setengah hari. Bahkan nikmat-nikmat yang mereka rasakan ketika di dunia itu hanya seperti setitik, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan siksa yang telah Allah siapkan untuk mereka. Maka ingatlah apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-yauma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini kita masih kesempatan untuk beramal dan belum ada hisab, dan besok setelah kita masuk ke dalam alam barzah yang tersisa hanyalah hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.